Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Banyak yang tidak memahami bahwa kesulitan itu sama halnya dengan kita membeli sebuah barang, membeli sebuah jasa. Kita membeli sebuah barang yang semakin kita mahal itu, maka nilai barang itu semakin tinggi kegunaannya, kemanfaatannya, prestisinya. Barang yang berharga 1 juta dengan barang yang berharga 1 miliar tentu beda. Kesulitan yang dialami seorang presiden sangat jauh berbeda dengan kesulitan yang dialami seorang pemulung gelandangan. Kesulitan yang dialami seorang pemimpin itu memiliki nilai yang lebih di mata Allah, di mata alam semesta, di mata ilahiyah, dibanding dengan kesulitan yang dialami oleh seorang yang rakyat biasa, yang hanya sehari-hari itu hanya mencari jawaban untuk pertanyaan atas perutnya. Tanggung jawab seorang pemimpin itu adalah seluruh perut rakyatnya. Lain dengan tanggung jawab yang dihadapi oleh rakyat, itu tanggung jawab atas perutnya sendiri. Ya kalau mereka sudah berkeluarga, ya bertanggung jawab atas perut keluarganya. Apakah perut-perut keluarganya itu diisi dengan jalan yang halal atau tidak? Dan sekali lagi bahwa kesulitan-kesulitan harga-harga, kesulitan ujian cobaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya itu, mustahil Allah tidak memberi jalan-jalan kemudahan selama tali katanya la ilaha illallah itu tidak terputus. Hablum minanasnya dengan hatinya untuk sebagai pondasi penguat kesehariannya untuk la ilaha illallah juga tidak terputus. Dan yang paling penting adalah tidak menjadi budak hawa nafsu. Karena kalau sudah menjadi budak hawa nafsu itu sulit. Mau bagaimana lagi? Bahan bakarnya sudah tergerus. Hawa nafsu itu bahan bakar manusia. Manusia lahir karena hawa nafsu, karena persetubuhan ayah dan ibu. Lain halnya dengan Adam, dengan Hawa, dengan Nabi Isa. Mereka adalah lahir dari kehendak Allah sebagai hujah nanti kelak di akhirat. Tidak ada Tuhan yang lebih besar daripada aku. Aku bisa menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu seperti Adam. Dan aku juga bisa menciptakan manusia tanpa seorang ayah. Seperti halnya Nabi Isa. Jadi sekali lagi, jika hawa nafsunya sudah tersesat, sudah lebih memiliki jalan kepada iblis laknatullah, bersemayam di dalam dirinya, kegelapan-kegelapan yang dibutakan oleh iblis laknatullah menjadi sebuah kebanggaan. Berbuat jahat itu bangga, berbuat kriminal itu bangga, berbuat maksiat itu bangga, berbuat. Dan lebih ironis lagi, iblis juga bukan hanya
kepada mereka yang bodoh dalam hal agama melakukan hal seperti itu. Orang yang pintar agama pun bisa iblis sesatkan. Karena wujudnya sendiri itu adalah sebuah contoh. Iblis itu sebuah kesalehan yang nyata pada saat itu, di mana dia banyak sujud kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah, namun karena kedengkiannya, karena ketidakrelaannya, kekalipannya itu diambil oleh Adam, maka dia terjerumus ke dalam hawa nafsunya sendiri dalam bentuk kesombongan, keujuban, ketakaburan. Dari pengalamannya itu sendiri dia bisa menyisakan orang-orang yang saleh, orang-orang yang setiap hari sujud kepada Allah, orang-orang yang tiap hari zikir kepada Allah, orang-orang yang setiap hari ruku kepada Allah, bisa disesatkan. Berdasarkan pengalamannya itu adalah hal yang mudah. Jadi ada kesulitan itu dibagi dua, kesulitan yang datangnya dari Allah, kesulitan yang memang datangnya dari diri kita sendiri. Kalau kesulitan datangnya dari Allah itu adalah ujian. Karena Allah saking sayangnya kepada kita, tidak mau kita terjerembab ke dalam lubang kemaksiatan. Sedikit saja kita menuju ke jalan ke sana, dia tarik dengan cara menarik kenikmatan-kenikmatan agar lupa kepada pandangannya kepada dunia. Ya, kembali lagi kepada aku sayang, kembali lagi, menangis lagi untukku, begitu. Ada juga kesulitan yang memang disebabkan karena bebalnya akal pikiran dia, hatinya yang sempit, dan hawa nafsunya memang sudah memuja dunia, sudah memuja candu-candu dunia, narkoba, perjudian, pelacuran. Itu penyakit-penyakit yang diciptakan oleh iblis lanatul sebagai mainan-mainan nerakanya. Nerakanya pun dua. Dia merasakan neraka di dunia pun merasakan neraka di akhirat. Saya ngomong gini bukan berarti saya penggila surga, bukan berarti saya panitia surga. Di seluruh agama dimanapun, penyembah bulu babi pun sekalipun pasti tahu nilai kebaikan itu ganjarannya surga, nilai keburukan itu ganjarannya neraka. Kalau ada agama yang sebaliknya melakukan dogma hal semacam itu, berarti agama yang aneh, bukan agama yang pintar. Mana ada agama yang menghalalkan pelacuran, mana ada agama yang menghalalkan perzinahan, mana ada agama yang menghalalkan perjudian, minuman keras, mana ada agama yang menghalalkan pembunuhan tanpa didasari oleh sesuatu yang bisa dilegalkan oleh undang-undang atau agama atau apapun. Nggak ada. Itu yang mencirikan kita itu kesulitan datangnya dari Allah atau dari diri kita sendiri adalah hati nurani. Makanya ketika kita tidak mengetahui sesuatu lalu kita melakukan kesalahan, itu nilainya bagi Allah itu seperti orang yang anak bawang. Jika kebaikannya itu lebih besar daripada keburukan di hatinya, itu insya Allah dia akan mendapat suatu kemudahan kelak di hari pembalasan. Namun jika nilai keburukannya itu lebih banyak daripada nilai kebaikan, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Karena sekali lagi, surga, neraka, dunia, akhirat, bumi, langit itu seluruhnya milik Allah. Ada orang yang masuk surga seorang pelacur hanya karena menolong anjing yang sedang kehausan, dan seorang pemuda yang amalnya biasa-biasa saja, sholatnya biasa-biasa saja, zikirnya biasa-biasa saja, baca Al-Qurannya biasa-biasa saja, namun masuk surga hanya karena menolong kucing yang sedang kedinginan, dihangatkan. Begitu mudahnya mendapat rahmat Allah, namun begitu mudahnya pula mendapat azab Allah jika tidak pandai bersyukur, jika tidak pandai mengelola akal pikiran, hati nurani, dan terus berjuang untuk melawan hawa nafsu sampai titik darah penghabisan. Percayalah, di dalam setiap kesulitan yang dialami oleh manusia, baik itu datang dari Allah ya, baik itu datang dari diri kita sendiri,
pasti ada kemudahan. Alhamdulillahirabbil alamin.